peribahasa adalah kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung aturan berperilaku, nasihat, prinsip hidup, perbandingan atau perumpamaan. Peribahasa biasanya menggunakan kiasan atau menggambarkan maksud tertentu. Jenis-jenis peribahasa. Yang pertama ada pepatah. Pepatah adalah jenis peribahasa yang mengandung nasihat dari orang-orang tua yang berbentuk seperti kalimat. Biasanya, peribahasa ini dapat digunakan untuk mematahkan lawan bicara pada saat melakukan debat atau sebagainya. Yang kedua, ada perumpamaan. Perumpamaan adalah sebuah peribahasa yang berbisikan mengenai kata-kata yang dapat diungkapkan dalam sebuah keadaan atau tentang tingkah laku seseorang. Caranya dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar dan kalimatnya diawali dengan kata bagai, bak, seperti, dan lain sebagainya. Contohnya, bagai harimau menyembunyikan kuku. Nah, yang ketiga ada ibarat atau tamsil. Ibarat atau tamsil ini merupakan suatu peribahasa yang berupa kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat. Tujuan dari tamsil ini adalah untuk membandingkan suatu perkara atau sebuah hal. Contohnya yaitu selanjutnya yang keempat adalah semboyan. Semboyan merupakan sekumpulan kata, kalimat atau bisa juga frasa yang dipergunakan dalam berbagai pedoman serta prinsip. Contohnya seperti rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat, hemat pangkal kaya, dan peribahasa lainnya. Yang terakhir ada bidal atau pameo. Bidal atau pameo ini merupakan jenis peribahasa yang di dalamnya mengandung ejekan, sindiran, serta juga peringatan. Contohnya seperti hidup segan mati tak mau, malu bertanya sesat di jalan, kemudian bagai kerakap di atas batu. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi peribahasa. Fungsi peribahasa ini sebagai pemberi nasihat dan juga pengamatan terhadap dunia dan keadaan. Fungsi peribahasa ini juga sebagai tanda identitas pembicara dan sebagai pemperindah bahasa dan cakap. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri peribahasa. Dalam peribahasa terdapat juga ciri-ciri yang dapat kita lihat. Yang pertama, struktur susunannya tetap yang memiliki arti kata-kata yang di dalamnya peribahasa sudah pasti dan tidak dapat diubah. Yang kedua, ciri-ciri peribahasa yaitu biasanya digunakan untuk menyindir atau memperindah bahasa. Nah, selanjutnya ciri-ciri bahasa yang ketiga yaitu kata-kata yang dipakai teratur, enak didengar, dan mempunyai makna. Selanjutnya, dibuat atau diciptakan berdasarkan pandangan dan perbandingan yang saat diteliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima, peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga akan melekat di masyarakat hingga turun-menurun. Nah, dapat kita lihat sama-sama di layar, ini merupakan salah satu contoh peribahasa. Di lain sisi, saya juga membuat contoh sendiri tentang peribahasa, yaitu bagai bunga mawar tanpa duri. Dalam peribahasa yang saya ciptakan ini artinya seseorang yang tidak akan bisa mampu menjaga dirinya kalau sudah kehilangan benteng atau penopang dari dirinya sendiri. Baik, itulah penjelasan mengenai teori-teori peribahasa dan contohnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.